hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk
hari Minggu pagi ini Tuhan, kembali kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang kepadamu, kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami, semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, pimpin kami semua dalam ibadah ini, bukakan setiap mata rohani kami, bukakan setiap telinga kami untuk kami mau diajar lagi Tuhan, untuk kami mau Tuhan memiliki hati yang lemah lembut Tuhan. Mari Roh Kudus tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. 1-2 orang membicarakan Tuhan, di situ Engkau hadir Tuhan. Kami yakin dan kami menaikkan korban syukur kami kepadamu pagi ini Tuhan, untuk setiap kesehatan yang Kau berikan Tuhan, untuk setiap berkat yang Kau berikan Tuhan, udara yang segar Tuhan, keluarga yang baik Tuhan. Kami tahu Tuhan segala yang baik semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat pagi ya buat yang baru hadir. Tadi saya ucapkan buat Vivi, buat Hendra, terima kasih kehadirannya. Kita akan belajar satu tema saat ini tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Jadi kita belajar hanya satu ayat saja. Apa sih arti miskin di hadapan Allah? Nah, sebelumnya saya akan menegaskan kembali tentang arti berbahagia dalam khotbah di bukit. Kata berbahagia ini dalam bahasa Inggrisnya itu disebut blessed, ya, diberkati. Atau dalam kata lain adalah diperkenan Tuhan. Atau dalam pengertian lain bagaimana Tuhan memberikan kebaikan kepada kita. Dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata makarios, ya. Kalau sekarang ada nama makarios artinya berbahagia, ya. Artinya diberkati, diperkenan Tuhan. Jadi ucapan khotbah di bukit diawali dengan kata berbahagialah. Jadi orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan, orang yang diberkati Tuhan, orang yang diperkenan Tuhan, itu ternyata di dalam khotbah di bukit ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Wah, kok miskin di hadapan Allah bisa berbahagia? Oleh sebab itu kita mau belajar, ya. Oke. Nah, di tradisi Yahudi itu ada ibadah, kalau dia di awal ibadah itu mereka selalu mengungkapkan satu doa dalam bentuk nyanyian. Kalau orang-orang Yahudi dikatakan hineni hiheni mimaes, ya, artinya ini aku, hambamu seorang yang miskin yang ingin melayani Tuhan, ini yang ingin melakukan sesuatu yang baik. Nah, orang-orang Yahudi ketika dia menghadap Tuhan, kenapa dia membacakan bacaan ini sebagai bahasa doa, sebutnya sidur, doa yang dibacakan pada waktu itu mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwa kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ini adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak memiliki sesuatu yang harus dibanggakan. Makanya dia waktu menghadap Tuhan dia bilang hineni hieni mimais. Aku ini, hambamu ini, seorang yang miskin, yang ingin melayani, layakkan kami, karena kami tidak layak untuk menghadap Tuhan. Nah, ketika Yesus berkhotbah di bukit, orang-orang Yahudi karena sudah biasa melakukan ibadah yang tadi saya katakan di awal, itu mereka mengerti apa yang dimaksud dengan kata miskin di hadapan Allah, atau kata lain miskin dalam roh. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa sih miskin dalam roh atau miskin di hadapan Tuhan. Nah, miskin dalam roh di dalam Alkitab dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia literasinya miskin dalam roh ini miskin di hadapan Allah itu maksudnya apa? Orang yang miskin di dalam roh. Di dalam bahasa Inggrisnya blessed are the pure in the spirit. Bagaimana seseorang itu memiliki satu kemiskinan roh, tapi berbeda dengan miskin rohani, ya.
spiritual poor. Kalau spiritual poor itu adalah orang itu nggak pernah beribadah, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah bersekutu dengan Tuhan, maka dia akan miskin rohani. Yang dimaksud di Matius ini adalah bukan miskin rohani, tetapi miskin di dalam roh. Nah, kita nanti akan belajar lebih dalam, ya. Oke. Nah, miskin di hadapan Allah ini tidak berbicara mengatakan bahwa miskin materi. Ya, jadi miskin di hadapan Allah tidak bicara dengan hubungan dengan materi. Jadi orang yang kaya pun bisa miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin kekayaan, mereka juga bisa miskin di hadapan Allah. Nah, terus miskin di hadapan Allah tadi saya sudah bilang bukan miskin rohani, ya. Nah, apa sih jadinya miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah itu diambil dari kata petokos. Ya, bahasa Ibrani-nya eni. Ini digunakan di dalam kitab Matius ini adalah makna dari spiritual. Ditujukan kepada mereka yang miskin secara roh dan dengan kerendahan hati meminta sedekah agar kerajaan Allah ada di dalam hati dan kehidupan mereka. Dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan sedekah itu bagi kita umatnya sebagai Allah yang sebagai umat yang membutuhkan juru selamat seperti itu. Nah, saya ingin jelaskan sedikit bahwa orang-orang yang miskin di dalam roh itu punya sikap di dalam hidupnya itu bahwa Tuhan saya ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mungkin kita punya kekayaan, kita punya pengetahuan, kita punya ability, kebisaan, ya. Namun orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan punya satu sikap ketika dia datang kepada Tuhan atau di dalam sikap kehidupan di dalam spiritualnya itu bahwa saya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Saya ini tidak memiliki apa yang perlu dibanggakan. Nah, namun ada banyak orang di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak punya satu sikap petokos terhadap Tuhan. Mungkin orang merasa bahwa saya mah sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat, saya sih nggak jahat, saya sih baik-baik aja dibanding orang lain, saya orangnya orang yang cukup baik. Nah, ketika kita punya satu sikap seperti itu, maka kita sebenarnya tidak sedang miskin di hadapan Allah. Atau ada orang yang malah berkata bahwa saya ini lebih baik dari orang lain, bahwa saya ini hidupnya baik dibanding teman-teman, dibanding merasa bahwa rohani saya lebih hebat daripada orang lain. Maka kita punya satu sikap bahwa kita sedang tidak miskin di hadapan Allah. Dan kita tahu orang-orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya satu sikap miskin di hadapan Allah. Nah, ini akan kita pelajari lebih dalam, ya. Nah, kita harus memiliki sikap hati miskin di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan manusia. Dengan sikap ini, kita tentunya dapat memahami bahwa kehidupan kita sepenuhnya berasal dari belas kasihan Tuhan, berasal dari kemurahan Tuhan. Dengan rendah hati di hadapan Allah, kita ini seperti orang yang miskin, yang siap menerima, membutuhkan sedekah dari Allah. Orang-orang yang punya sikap ini, mereka selalu memerlukan kehidupan, kuasa, kasih karunia yang datang daripada Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, maka orang-orang inilah yang nanti empunya kerajaan surga. Ada 4 macam pengertian miskin bagi kaum Yahudi, ya. Tapi kita akan belajar singkat saja di sini. Miskin secara harta benda, ada miskin juga secara martabat. Contohnya kalau orang yang miskin secara martabat adalah seorang koruptor, ya, mereka memungut kekayaan atau pemungut cukai, tetapi mereka merugikan orang lain. Ya, ini miskin martabat. Miskin pengetahuan, orang-orang yang malas belajar Taurat, Alkitab, mau belajar lebih dalam lagi, berarti dia miskin pengetahuan. Nah, di Matius ini adalah miskin karena sadar akan segala sesuatu bahwa semua itu berkat anugerah Tuhan. Mungkin dia kaya, mungkin dia punya kepandaian, tetapi sikap dia tetap dia adalah miskin secara roh. Miskin dalam roh yang dimaksudkan ini adalah seperti yang tadi dikatakan bahwa
Tuhan, ini aku Tuhan. Aku ini adalah hamba-Mu yang memerlukan Tuhan. Yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kami adalah hamba-Mu yang menunggu kebaikan Tuhan. Menunggu kemurahan Tuhan untuk bisa datang kepada Tuhan. Nah, ini ada perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Saya akan bacakan Lukas 18 ayat 19. Waktu itu ada orang Farisi dan pemungut cukai ya yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Saya bukan perampok, saya bukan orang lalim, saya bukan pejinah, dan saya juga bukan seperti pemungut cukai yang sedang berdoa di belakang saya. Nah, sikap si orang Farisi ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada melayani di dalam bait Allah, dengan satu tujuan bahwa orang-orang yang punya satu sikap hati seperti ini adalah orang-orang yang tidak merasa miskin di hadapan Allah. Dia merasa bahwa dirinya baik. Bahwa dia merasa bahwa dirinya itu boleh katakan tidak pernah berbuat dosa seperti itu. Ya, dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik dari kehidupannya dibanding orang lain. Orang lain mah mungkin jahat melakukan gini. Oh, saya mah enggak seperti itu. Nah, sikap-sikap yang seperti ini ternyata itu membuat Tuhan memberikan satu warning bahwa sikap yang seperti ini membuat orang itu menjadi tidak miskin di hadapan Allah, yang nanti akibatnya orang ini membuat orang ini tidak membutuhkan Tuhan. Membuat orang ini merasa bahwa dirinya mampu dengan kebaikannya sendiri untuk masuk surga seperti itu ya. Nah, berbeda dengan yang si pemungut cukai. Kita lihat apa yang dilakukan si pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kalau kita melihat bahwa sikap pemungut cukai ini adalah satu sikap yang dikatakan oleh Tuhan Yesus miskin di dalam roh. Nah, waktu itu dikatakan mana yang baik kata Tuhan, dan orang Farisi nggak bisa biasa orang Farisi, orang Yahudi dia paham apa yang sedang dibicarakan oleh Tuhan ya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat orang Farisi, orang pemungut cukai itu bukan orang miskin. Tetapi dari dua sikap ini kita bisa melihat bahwa mana yang disebut miskin rohani, miskin di dalam roh, dan orang yang merasa tidak miskin di dalam roh. Teman-teman di sini bisa melihat hal itu. Yang kedua, yang pernah juga dijumpai di Wahyu, yaitu jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia pernah bilang, dia bilang di dalam jemaatnya dia bilang gini, "Karena engkau berkata, aku ini kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa." Dan dia bilang, "Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang." Apakah kita di dalam kehidupan kita merasa diri saya seorang yang sudah baik, bahkan lebih baik dari orang lain? Ingat bahwa Matius 5 ayat 3 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga." Secara implisit menunjukkan celakalah orang yang kaya dalam roh, yang merasa diri baik, karena merekalah yang mempunyai kerajaan neraka. Ini sikap-sikap ini yang perlu selalu kita renungkan di dalam keheningan ketika kita berdoa. Inilah sikap-sikap yang perlu kita pelajari keseharian untuk kita bisa menyadari diri kita sendiri. Apakah kita dengan sadar atau tidak sadar kita merasa bahwa diri saya baik, bahwa diri saya lebih baik dari orang lain. Oh, saya kenapa diberkati? Karena saya lebih baik daripada orang lain. Nah, sikap-sikap yang seperti inilah yang Tuhan ingin ajarkan pada pagi hari ini. Bagaimanapun keberhasilan kita, bagaimanapun kita diberkati Tuhan, ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita tetap harus punya satu sikap bahwa Tuhan, aku ini tidak punya
apa-apa. Aku ini seorang yang miskin di hadapan Tuhan, sehingga setiap apapun yang kita lakukan, kita butuh Tuhan. Kita butuh mengandalkan Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tidak akan pernah melepaskan Tuhan di dalam kehidupan kita keseharian. Sehingga orang-orang yang merasa miskin di dalam roh, dia akan selalu menyertakan Tuhan di dalam hidupnya. Baik di dalam pekerjaan, di dalam mengurus rumah tangga, di dalam usaha, di dalam melayani Tuhan. Mungkin orang dia tahu pengetahuan Alkitab. Dia tahu bagaimana cara berdoa dengan baik. Tetapi kita bisa tetap mengatakan, Tuhan, aku ini adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saya melihat satu contoh lagi, yaitu ketika Yeremia ya, ketika Yeremia adalah seorang nabi, dia adalah keturunan nabi. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bilang, Tuhan, aku ini adalah orang yang najis bibir. Aku ini tidak layak. Seseorang yang makin dewasa di dalam Tuhan, ketika dia selalu makin mengenal Tuhan, makin bertemu dengan Tuhan, dia akan merasakan dirinya bahwa dirinya itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Orang yang makin dekat dengan Tuhan, dia akan makin punya satu sikap bahwa dirinya itu makin tidak layak. Makin bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan ini satu sikap-sikap yang perlu kita sadari setiap saat. Ada dua kata miskin di dalam perjanjian baru ya dalam bahasa Yunani, yaitu tadi yang dipakai di dalam Matius itu adalah petokos, dan juga ada kata miskin di dalam perjanjian baru yang disebut dengan penes ya. Nah, kalau penes ini artinya yang tadi tengah-tengah, miskin tapi tidak sedemikian rupa bahwa dia itu sangat miskin. Dia itu merasa bahwa saya ini tidak merasa bahwa saya ini tidak punya apa-apa, tapi dia merasa bahwa saya mah lebih baik dari orang lain, saya tidak jahat. Nah, itu penes ya. Dia merasa bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi dia tetap merasa bahwa saya masih lebih baik daripada orang lain. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh yang bagus dari Paulus ya. Paulus mengerti hal ini setelah sekian lama dalam perjalanan pelayanannya. Pada awal pelayanan dalam 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10 katakan di antara rasul Paulus adalah rasul yang paling hina. Tapi dikatakan setidaknya dia adalah rasul. Penes ya. Rasul Paulus pernah mengalami bahwa dia itu rasul, tapi dia tahu bahwa dia ini adalah rasul yang paling hina karena dia pernah menganiaya. Tapi dia tetap merasakan bahwa saya ini adalah rasul loh, gini-gini juga paling hina, pernah menganiaya jemaat, tapi saya ini punya posisi rasul loh. Saya ini penatua loh. Saya ini orang yang dipilih Tuhan untuk melayani. Saya ini orang yang diberkati Tuhan loh. Seperti itu. Tetapi pada masa tuanya di dalam penjara di Roma, dia menulis kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Dia bilang, Yesus menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara semua orang berdosa, Paulus bilang, akulah yang paling berdosa. Akulah petokos. Akulah orang yang paling tidak layak di hadapan Tuhan. Paulus adalah seorang yang menulis Alkitab perjanjian baru hampir paling banyak. Tetapi di akhir hidupnya dia menyadari bahwa dia harus punya satu sikap bahwa saya adalah petokos. Bahwa saya adalah orang yang paling berdosa dari sekian rasul. Dia adalah orang yang sebenarnya paling tidak layak di hadapan Tuhan. Oke, kita akan lanjut. Nah, sekarang masuk kepada empunya kerajaan surga. Nah, kenapa orang yang miskin di hadapan Tuhan itu adalah yang empunya kerajaan surga? Karena sikap miskin dalam roh membuat orang menyadari untuk selalu meminta pengampunan dari Tuhan akan dosa-dosanya sampai berkat kerajaan surga turun atas mereka. Orang yang punya satu sikap miskin di dalam roh, itu akan dia membutuhkan Tuhan untuk keselamatan hidupnya. Karena tanpa Tuhan dia tidak mungkin selamat. Orang yang kaya di dalam roh, dia akan merasa bahwa dengan perbuatan baiknya lah dia mampu masuk kerajaan surga.
Makanya pernah ada satu contoh pemuda yang kaya, ya, dia bilang, Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal, perpuluhan, mungkin doa, terus mungkin juga saya melakukan banyak hal. Tuhan cuma bilang satu, jualah hartamu. Maka dia langsung kecewa seperti itu. Artinya apa? Orang-orang yang merasa kaya di dalam roh itu sangat sulit untuk masuk dalam kerajaan surga karena dia merasa apa yang diperbuatnya itu bisa membawa ke surga. Tuhan bilang, kalau orang yang mau punya kerajaan surga, kita harus punya sikap miskin dalam roh. Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Dan ayat yang ketiga, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab mereka orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya apa? Sikap bukan kekanak-kanakan, tetapi sikap seperti anak-anak, artinya sikap rendah hati yang selalu mengandalkan Tuhan seperti seorang anak kecil inilah yang mempunyai kerajaan surga, yaitu dia punya sikap miskin dalam roh. Kesimpulan. Milikilah sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang miskin secara roh yang menyadari bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk keselamatan. Milikilah sikap hati yang mengandalkan Tuhan yang menjadi tumpuan hidup kita. Milikilah sikap yang miskin dalam roh sehingga kita senantiasa akan mencari dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dan belajar untuk memperoleh kekayaan rohani dari Tuhan setiap hari. Karena kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita. Karena kita yang mempunyai kerajaan surga, di mana kita memiliki kekayaan ilahi yang ada di dalam kerajaan surga. Pagi hari ini kita belajar tentang miskin dalam roh. Biarlah sikap ini kita miliki, kita koreksi, kita di dalam keheningan sejenak, kita menyadari Tuhan, apakah saya selalu merasa baik, apakah saya adalah orang-orang yang merasa saya tidak terlalu butuh Tuhan, karena saya mampu melakukan segala sesuatu sendiri, toh tanpa Tuhan saya tetap diberkati, toh tanpa Tuhan saya baik-baik saja. Hati-hati teman-teman, waspada dengan sikap-sikap seperti ini. Mari kita pada hari ini kita belajar datang merendahkan diri, kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini adalah orang yang sebenarnya tidak layak. Kalau Engkau sebenarnya memberikan berkat itu sebenarnya itu adalah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang memang saya dipercaya Tuhan. Artinya apa? Tidak ada satupun kesombongan yang bisa kita pertahankan. Tidak ada satupun kebanggaan yang bisa kita banggakan bahwa wah saya ini diberkati Tuhan. Wah saya ini dipakai Tuhan. Tidak ada. Semuanya itu adalah kemurahan anugerah Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa sambil teman-teman hening sejenak ya. Silahkan tutup mata. Kita ambil waktu 1 menit untuk mengheningkan cipta lah, berhening di dalam dalam pikiran kita, meneduhkan pikiran kita. Tuhan, ini kami Tuhan, umat-Mu yang pada hari ini hadir. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan hidup kami. Engkau melayakkan keberadaan kami yang sesungguhnya kami tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena darah-Mu, pengorbanan-Mu yang membuat kami boleh dapat menghadap Tuhan. Karena darah-Mu yang membuat kami dapat berbicara kepada Tuhan. Karena darah-Mu yang membuat kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Ampuni Tuhan, ada banyak hal, sikap-sikap kami yang mungkin Tuhan, kami selalu merasa lebih baik daripada orang lain.
Biarlah kami pada pagi hari ini kami belajar bahwa kami tidak ada apa-apanya. Bahwa kami adalah orang-orang yang butuh belas kasihan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan. Sikap ini membuat kami selalu menjadi orang-orang yang berbahagia. Yang memiliki kerajaan surga. Yang membuat Engkau dengan limpahnya memberikan rahasia-rahasia rohani kepada kami. Karena kami menjadi orang-orang yang selalu merasa membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang butuh Tuhan. Orang-orang yang butuh Engkau setiap saat di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah mau melepaskan Tuhan. Karena kami miskin Tuhan. Karena kami miskin rohani Tuhan. Karena kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami belajar firman-Mu yang begitu indah tentang khotbah di bukit. Dan biarlah ini menjadi satu sikap kami selanjutnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.